Kemudian ya membingungkan di saat ini ya udah masuk di era post-truth, era pasca kebenaran. Jadi kayak orang-orang tuh mempercayai sebuah informasi meskipun itu tidak berdasar dari data dan juga fakta. Halo Mavindo Wars, perkenalin nama saya Sandiori Umbungedo, anggota komisariat dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di Ulik PHP kali ini, saya udah bersama Mbak Bentang. Hai Mbak Bentang, gimana kabarnya? Halo Sandi, baik. Sandi gimana Sandi? Baik. Jadi gimana Sandi hari ini? Bahas apa? Nah begini Mbak Bentang, kemarin kan gue buka-buka Facebook nih, gue lihat foto dari foto editan dari calon bupati Kalimantan Selatan. Nah di foto tersebut memuat narasi bahwa pilihlah coblos nomor 2 yang pasti pintarnya semoga barokah gitu. Nah kira-kira itu benar nggak sih Mbak Bentang? Iya, sebenarnya itu sudah diketahui kemarin itu sebenarnya itu hoax yang dimana itu sudah dilakukan pemeriksaan faktanya oleh salah satu mahasiswa PHP periksa hoax Pilkada 2020 itu namanya Muhammad Fadliansyah, itu dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang menyatakan bahwa kalau berdasar dari beberapa referensi ternyata postingan itu fotonya hasil editan, yang dimana foto asli itu sebenarnya memuat nomor 1 tapi diedit menjadi nomor 2. Jadi kalau buat kami para pemeriksa fakta biasanya dari 7 kategorisasi itu masuknya ke manipulated content atau konten yang dimanipulasi gitu Sandi. Oke Mbak Bentang, gue mau nanya lagi nih. Ya. Nah dampak dari foto editan itu sendiri apa-apa saja sih Mbak Bentang? Sebenarnya kalau bicara mengenai dampak foto editan, kita bicara juga mengenai dampak dari hoax ya. Yang dimana dampak dari hoax itu banyak. Sebagai contoh mungkin ini contoh kayak bisa memicu perpecahan, kemudian membingungkan. Yang dimana kalau memicu perpecahan tuh mungkin kalau sebagai contoh kayak di tahun 2019 tuh kita Indonesia terpecah menjadi 2 kubu, jadi cebong dan juga kampret. Yang dimana 2 julukan tersebut tuh sering juga disematkan kepada saya dan kawan-kawan pemeriksa fakta yang ada di Mavindo. Jadi kalau kita lagi ngedibang soal Pak Jokowi, kita dibilangnya cebong, kita dibang Pak Prabowo dibilangnya dengan kampret. Kemudian ya membingungkan di saat ini ya udah masuk di era post-truth, era pasca kebenaran. Jadi kayak orang-orang tuh mempercayai sebuah informasi meskipun itu tidak berdasar dari data dan juga fakta. Ya dampaknya itu sih. Nah, pertanyaan kedua nih Mbak Bentang. Nah, supaya kita itu tahu bahwa itu benar-benar dari pasangan calon itu sendiri itu bukan memuat konten-konten palsu, konten-konten editan gitu, hoax itu gimana Mbak Bentang? Iya, ya sebenarnya kita harus mengacu kepada akun-akun media sosial, kemudian media yang memang kredibel. Sebagai contoh ya kalian bisa mengacu kepada Bawaslu yang resmi, kemudian bisa juga mengacu kepada KPU, kemudian bisa juga mengacu kepada media-media kredibel seperti halnya yang di bawah payung Dewan Pers. Jadi bandingkan media satu dengan media yang lain. Detik memberitakan A, cari juga apakah pemberitaan A ini sama juga diberitakan juga di kanal-kanal media lain. Kurang lebih gitu. Ya mau nggak mau harus berpikir kritis. Gitu Sandi. Pertanyaan ketiga nih yang terakhir nih Mbak Bentang. Nah, kita kan sebagai generasi muda nih, cara menanggapi konten-konten palsu seperti konten-konten editan seperti itu gimana Mbak Bentang? Memang sebagai generasi muda tuh kita penting banget untuk menerapkan critical thinking atau berpikir kritis. Minimal kalian tuh minimal kita paham lah bagaimana cara membedakan yang mana informasi hoax, yang mana informasi yang memang benar-benar informasi real. Yang pertama ya minimal kalian paham lah mengenai melihat dari segi URL, rajin-rajin, terus kemudian bagaimana cara membandingkan informasi dari yang media satu ke media lain, kemudian kalian juga memahami bagaimana cara membedakan media abal dan juga memang media yang asli. Mungkin sebagai contoh kayak misalkan media abal-abal tuh biasanya linknya suka namanya aneh-aneh, kemudian dia tidak berbadan hukum, kemudian tidak memiliki alamat redaksional, kemudian tidak mencantumkan redaksional nama-nama di balik media tersebut, kemudian dia biasanya memberitakan informasinya juga tidak berkala, jadi kayak cuma di momen-momen tertentu aja. Jadi ya yang paling penting adalah apa? Ya menerapkan critical thinking gitu sih, berpikir kritis mau nggak mau sebagai kaum muda. Dan juga ya rajin-rajin mengunjungi platform-platform yang terverifikasi. Apabila kalian ingin mengetahui sebuah informasi itu benar atau tidak, hoax atau bukan, ya memang sebagai contoh mungkin kalian bisa mengunjungi platform-platform Mavindo. Seperti halnya di Instagram itu ada turnbackhoax.id, kemudian ada juga websitenya turnbackhoax.id gitu sih.
Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai anak muda jangan mudah terprovokasi oleh hoax-hoax yang beredar. Marilah kita berpikir kritis untuk mengetahui dari itu jalur-jalur dari media-media yang udah terverifikasi oleh badan yang memuat berbadan hukum gitu. Jadi saya dan Mbak Bentang mohon undur diri di Ngulik PHP kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.